Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dida Afidah. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan cerita yang bertemakan Khalid bin Walid, yang artinya adalah Khalid bin Walid. Nah, kita mulai dengan paragraf yang pertama. Kana Khalid bin Walid qaidan syuja'an fi jahiliyati wal Islam. Dahulu Khalid bin Walid adalah seorang pemimpin yang berani ketika di masa jahiliyah, dan kemudian setelah itu beliau masuk Islam. Fa fil jahiliyati asbaha min kibari quwwadi Quraisyin. Dan ketika di masa jahiliyah beliau menjadi pemimpin besar kaum Quraisy. Wa huwa lam yablugha isyarina min umurihi amma fil Islam. Dan pada saat itu umurnya belum mencapai 20 tahun. Kemudian setelah beliau masuk Islam, faqad kana min a'zami quwadi muslimin. Beliau menjadi pemimpin besar kaum muslimin. Di paragraf yang kedua, wulida Khalidu qablal Islam. Khalid dilahirkan sebelum Islam. Binahwi samani sanawatin, sekitar 8 tahun. Wa indama hajaron Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal Madinah, ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Zahaba ilaihi khaliduhun naka wa a'lana Islam. Dan kemudian Khalid pun pergi mendatangi Nabi Muhammad dan mengumumkan keislamannya. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, Alhamdulillahillazi hadaka faqad kuntu ara laka aqlan. Puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepadamu. Aku telah melihat engkau memiliki akal kebajikan. Rojutu alla yuslimaka ila khairin. Aku berharap akalmu tidak menuntunmu kecuali kepada kebaikan. Wa qad da'a lahu nabiyyu bil maghfirati minallah. Kemudian Nabi Muhammad mendoakan Walid meminta ampunan dari Allah. Syahida Khalidu fatahu Makkah wa qama bihadami akbari sonamin fiha kana ya'buduhu kufari. Khalid ikut dalam Fatu Makkah dan juga menghancurkan berhala terbesar yang disembah orang-orang kafir ketika itu. Khalidan bisayfillahil masluli wa kana zalika fi ihdal ghazawati allati kanat bainal muslimina wa Roma, ghazawta Mu'tah. Dan kemudian Rasulullah menjuluki Khalid sebagai pedang Allah yang terhunus. Pedang Allah terhunus itu terjadi di salah satu peperangan yang terjadi antara kaum muslimin dan kaum Romawi, yaitu perang Mu'tah. Di paragraf yang keempat, kana jaisul muslimina fi tilka gorwati nahwa salasa au fi rajulin wa kana jaishu Raumi nahwa allafi rajulin wa qad tushhida fi tilka ghazwati. Qaidu awwalu Zaid bin Harithah summa tushhida ba'dahu qaidu thani Ja'far bin Abi Thalib summa tushhida qaidu salisu Abdullah bin Rawahah. Fatawallal qidata Khalid bin Walid wa qad kathara fi tilka ma'arakati nahwa sab'ati sufin. Fakhafar Raumi waharoba kathiruna minhum wastata'a Khalidu bidzalika ayyunqiza jaisyal muslimina wa an yuhaqqiqa lahun nas. Kemudian ketika itu pasukan kaum muslimin pada peperangan berjumlah sekitar 3.000 pasukan.
dan pasukan Romawi berjumlah sekitar 200.000 pasukan. Mati syahid pada peperangan itu pemimpin pertama adalah Zaid bin Haritsah, kemudian mati syahid. Setelahnya pemimpin pasukan yang kedua adalah Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian mati syahid pemimpin pasukan yang ketiga Abdullah bin Rawahah. Khalid bin Walid ketika itu mengambil pucuk pimpinan pasukan, dan ketika itu dia telah mematahkan 7 pedang. Kemudian pasukan Romawi menjadi takut dan banyak yang melarikan diri di antara mereka, dan Khalid dengan itu dapat mengarahkan pasukan muslimin serta mewujudkan kemenangan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Di paragraf yang kelima, lamma tawalab Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu an khilafah ja'ala Khalidan wahidan min akbari quwadihi wa qad wajahahu illa kharabil murtadin misla musailamata kadzaba fanatasara alaihim wa raja'a aktsaruhum illal islam summa wajjahahu illa fatahil iraqi fahaqqaqa nasara li jaisin muslimina kadzalik syaraka Khalidu fi kathirin minal ma'riki wa mata ala firshihi walamma mata kana fi jismihi aktsaru min sab'ina ta'anatan lam takun bainaha ta'anatun wahidatun fi zahirihi. Dan ketika Abu Bakar As-Siddiq diangkat menjadi khalifah, beliau menjadikan Khalid sebagai salah seorang pemimpin besar pasukannya yang besar dan mengarahkannya untuk memerangi orang-orang murtad seperti Musailamah al-Kadzab. Maka Khalid pun menang atas mereka dan kebanyakan mereka kembali ke Islam. Kemudian Khalid mengarahkannya menaklukkan Irak. Kemenangan juga diraih oleh pasukan kaum muslimin. Khalid ikut di banyak peperangan dan dia meninggal di atas tempat tidurnya. Dan di saat dia meninggal, di badannya terdapat lebih dari 70 tusukan dan tidak satu pun tusukan di punggungnya. Baiklah, sekian materi kita pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.